Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sahabat semua. Pada pagi hari ini eh, kita akan menguji beberapa pupuk organik cair yang kita panen dari mulai Jakaba, terus POC yang kita panen dari pengelolaan sampah organik. Kemudian kita juga akan coba menguji eh, cairan hasil fermentasi dari ekoenzim yang kita panen. Nah, untuk menguji aneka tingkat keasaman atau pH dan juga tingkat kepadatan larutan atau TDS. Alat yang kita gunakan dalam proses pengukuran ini adalah pH dan TDS meter seperti ini ya. Jadi satu alat udah bisa mengukur tiga, satu suhu, kedua tingkat kepadatan larutan atau TDS meter, dan yang terakhir adalah tingkat keasaman atau kebasaan satu cairan atau pH meter. Nah, ini akan kita gunakan ya. Jadi apa uji pengetesan kualitas air dengan menggunakan alat ini. Dan bahan-bahan yang kita siapkan, nah ini dia bahan-bahannya. Ya, jadi ini ada beberapa cairan. Ini adalah cairan POC dari sampah organik. Ini POC dari Jakaba. Ini POC dari sampah organik juga. Cuman saya ukur ada dua jenis. Yang ini yang warnanya agak hijau kegelapan, kehitaman, dan ini yang warnanya orange ya, orange jeruk. Dan yang terakhir adalah cairan ekoenzim. Ini adalah cairan pembersih yang kita ambil dari air sumur. Mari kita uji masing-masing sampel cairan ini. Baik, kita akan mulai proses pengukuran setiap larutan dalam cairan masing-masing ya. Ada cairan ekoenzim, terus ada cairan pupuk organik cair, ada dua, ada satu yang berwarna oranye, satu berwarna hijau agak kegelapan, hitaman, dan satu lagi adalah cairan larutan dari POC jamur keberuntungan abadi atau Jakaba. Alatnya sudah siap, kita buka. Oke, kita buka, kita siapkan tisu. Oke, cairan yang pertama kita uji adalah kita uji TDS dulu ya. Yang kita uji adalah ekoenzim dulu. Ini ekoenzim, akan kita uji ekoenzim. Oke, kita lihat hasilnya. Berapa tingkat kepadatan larutan cairan ekoenzim. Oke, untuk ekoenzim bisa dilihat di layar ya. Tingkat kepadatan larutannya adalah 1212 ya, 1212. Oke, kita catat dulu ya. Ekoenzim tingkat kepadatan larutnya 1212 ppm. Oke, selanjutnya kita ukur pH ya. Kita ukur pH-nya. pH-nya ekoenzim ini cukup rendah ya. Jadi udah pasti cairannya tingkat keasamannya tinggi, sehingga ekoenzim ini terkenal dia kalau dalam dunia tanam menanam dia bisa berfungsi sebagai pengendali bakteri dan jamur patogen ya. Kita lihat hasil pengukuran pH dari larutan ekoenzim 3,13 ya. Ya, 3,13. Oke, kita catat dulu. Sangat asam ini, 3,13. Oke, berikutnya kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan tisu kering. Kemudian untuk memastikan cairan yang tadi sudah lumayan kita bersihkan, kita juga celupkan ke air sumur yang bersih ya. Oke, saya kira udah bersih. Cairan berikutnya yang kita akan uji adalah POC dari sampah organik yang kita panen ya. Cairan ini yang kita uji POC dari sampah organik yang kita panen.
dari pengelolaan sampah. Oke, kita ukur tingkat kepadatan larutannya dulu. Ini adalah tingkat kepadatan larutan cairan VOC sampah yang kita panen dari sampah organik. Ya. Cukup tinggi, 3744 ppm kepadatannya, 3744. Kita catat dulu. 3744. Sekarang kita ukur pH-nya. Kita ukur pH-nya. Karena ini berasal dari cairan yang sama, jadi tidak usah kita bersihkan ya. Kita ukur pH-nya. Oke, pH dari larutan VOC dari sampah organik adalah 5,7. 5,7 ya. Kita tuangkan dalam catatan. 5,7. Kita bersihkan dulu. Oke, kita ukur berikutnya adalah larutan dari VOC Jakaba ya. Oke, kita ukur. Tingkat kepadatan larutan VOC Jakaba adalah 1227 ya. 1227. Oke. Kita tuangkan dalam catatan. 1227 ppm. Sekarang kita ukur pH-nya, tingkat pH-nya. Oke, tingkat keasaman atau tingkat pH dari larutan VOC dari Jakaba adalah 5,57 ya. 5,57 kita pindahkan ke dalam larutan. 5,57. Oke, setelah kita bersihkan, kita ukur cairan yang terakhir, yaitu VOC yang kita ambil dari pengomposan sampah organik. Ini tadi ya, ini sebenarnya dengan VOC sampah organik yang tadi kita ukur sama, kita panen sama, tapi warnanya agak berbeda. Kenapa berbeda? Jadi pada saat kita panen rupanya ini belum jadi ya, jadi aromanya masih agak bau gitu. Karena kalau VOC yang jadi itu harusnya aromanya aroma fermentasi ya, nggak bau, nggak berbau ya, dia baunya bau tape. Ini berbau, lalu saya kasih campuran ekoenzim. Oke, langsung aja kita ukur ya. Jadi yang kita campur ekoenzim itu jadinya orange, sementara yang kita nggak campur ekoenzim itu jadinya begini, hijau agak hitam-hitaman. Kita coba ya, ukur. Hasilnya adalah
tingkat kepadatan larutan 3791. 3791. Kita tuangkan dalam catatan dulu ya. 3791. Sekarang kita ukur pH-nya. Oke, sudah dapat. pH dari POC, larutan POC dari sampah organik adalah yang kita ukur 5,94. Kita tuangkan dulu dalam catatannya. 5,94. Oke, kita bersihkan alat pengukur TDS dan pH meternya. Oke. Nah, itulah tadi proses pengukuran kualitas dari pupuk organik cair dan cairan ekoenzim yang kita produksi ya. Nah, kalau pengen tahu simpulannya, saya highlight catatan saya. Nah, ini ya hasil pengujian air larutan. Untuk ekoenzim, ini kalau dari sisi pH dia paling asam ya. Ekoenzim ini sangat asam, 3,13 dengan tingkat kepadatan larutan 1212 ppm. Yang berikutnya POC yang berwarna orange yang kita panen dari pengomposan sampah organik, pH-nya 5,7, terus TDS atau ppm-nya 3744 ppm, cukup kental ya. Terus ini dari POC Jakaba, pH-nya 5,57 dengan tingkat TDS atau kepadatan larutannya adalah 1227. Sementara untuk POC yang warnanya hijau agak kegelapan atau kehitaman itu pH-nya 5,9 dan ppm-nya 3791 ya. Itulah demikianlah pengujian pH dan TDS beberapa cairan yang kita produksi dan kita hasilkan sendiri untuk aktivitas berkebun, tanam menanam di halaman rumah. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.